Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariza Putri Tawakalni, NIM 4101419053 dari Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat pada aplikasi Scratch yang bernama program Game Magic Mathematics. Nah, adapun deskripsi programnya sendiri yaitu program ini merupakan game berbasis pembelajaran matematika guna menunjang proses pembelajaran matematika agar lebih menarik dan menyenangkan. Game ini didesain dengan diawali pemaparan materi, rumus, contoh soal, dan diakhiri dengan evaluasi pembelajaran yaitu berupa pertanyaan atau latihan soal guna mengetahui pemahaman siswa SMP kelas 8 dalam memahami materi yang telah dipaparkan pada game ini. Nah, pada program saya ini, saya akan memperkenalkan sprite yang saya gunakan. Di antaranya yaitu ada sprite wizard. Sprite wizard ini berperan sebagai pemeran utama dalam memandu game ini. Kemudian ada sprite materi, ada sprite latihan soal, sprite contoh soal, sprite next, dan yang terakhir ada sprite rumus. Dan untuk backdrop yang saya gunakan sendiri ada bermacam-macam backdrop. Di antaranya yaitu ada backdrop sekolah, ini sebagai home atau menu utama pada program saya. Kemudian ada backdrop materi 1, ada backdrop lanjutan materi, ada backdrop rumus. Kemudian ada contoh soal, ada latihan soal 1, latihan soal 2, latihan soal 3, latihan soal 4, latihan soal 5. Dan untuk ending pada game ini nanti akan kembali pada menu utama yaitu sekolah tadi. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai programnya atau kode pada pemrograman ini. Nah, ketika saya mengeklik bendera hijau, maka yang akan terjadi adalah saya ulangi, ketika saya mengeklik bendera hijau, maka yang akan terjadi adalah skor menjadi 0, timer juga menjadi 0. Kemudian si wizard akan mengantarkan atau opening pada game ini yaitu dengan memerintah user untuk memasukkan nama. Di sini saya akan misalkan nama yaitu Mia dan Rani. Nah, game ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang, maka dari itu listnya tadi hanya ada 2. Jadi ketika 2 nama telah dimasukkan, maka listnya akan menghilang. Setelah user memasukkan nama, kemudian user diminta untuk memilih menu pilihan di antara 3 ini, yaitu materi, contoh soal, atau latihan soal. Di sini saya akan mengeklik yang materi terlebih dahulu. Nah, ketika menu pilihan materi ini diklik, maka yang akan muncul adalah backdrop materi 1 mengenai teorema Pythagoras. Kemudian kita klik button next. Maka yang akan muncul adalah lanjutan dari materi teorema Pythagoras yang tadi. Kemudian kita bisa untuk kembali lagi ke materi atau kita bisa langsung ke contoh soal. Namun kalau kita ingin mengetahui rumusnya, kita bisa klik
button rumus. Nah, maka yang akan muncul adalah rumus dari Pythagoras. Kalau kita ingin kembali ke materi, maka yang akan muncul adalah materi awal yang pertama tadi. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Maka yang akan muncul adalah contoh-contoh soal dari teorema Pythagoras. Di sini ada 2 contoh soal yang diberikan. Kemudian setelah murid atau siswa benar-benar telah memahami materi mengenai teorema Pythagoras dan juga memahami pada contoh soal dari Pythagoras, maka siswa boleh langsung melanjutkan pada latihan soal. Namun, apabila siswa belum benar-benar memahami pada materi dan contoh soal, dianjurkan untuk mengulang dan membaca materi tersebut hingga paham. Jangan langsung pada latihan soal. Karena apa? Karena ketika telah mengeklik pada latihan soal, tidak akan bisa atau tidak boleh kembali pada materi atau contoh soal. Jadi harus tetap melanjutkan menyelesaikan pada latihan soal sampai selesai, baru nanti kembali ke menu awal dan bisa membuka materi dan contoh soal kembali. Nah, di sini saya misalkan siswa telah benar-benar memahami pada materi dan contoh soal, maka saya akan lanjutkan pada latihan soal. Nah, pada latihan soal ini, pada soal yang pertama, hitunglah panjang dari X. Di sini diberi waktu 30 menit, yang mana 2 siswa yang bermain game, yang satu menjadi pengamat atau penghitung timer, dan yang satunya mengerjakan atau menjawab soal tersebut. Soal yang pertama saya jawab 10. Nah, maka ketika jawaban benar akan mendapat reward berupa tepuk tangan dan mendapat skor 10 dan juga mendapatkan penjelasan soal. Kemudian soal yang kedua, soal yang kedua juga sama dengan soal yang pertama tadi. Maka jika jawaban benar akan mendapat skor 20. Nah, untuk soal yang ketiga, saya misalkan salah. Nah, apabila jawaban salah, maka akan diberi penjelasan soal dan skornya 0 atau tidak mendapat tambahan skor. Di sini apabila saya tidak bisa menjawab soal tersebut, maka ditunggu sampai timernya 30. Maka jika dimisalkan sudah lebih dari 30 menit tidak bisa menjawab soal tersebut, supaya mengisi jawaban dengan sembarang jawaban. Nah, maka jawaban salah akan diberi penjelasan soal dan skornya ditambah 0 atau tidak ada tambahan skor. Kemudian untuk soal yang terakhir, nah, maka jawaban benar mendapat tambahan skor 10 dan diberi penjelasan soal. Setelah game selesai, maka akan kembali ke tampilan menu awal dan si wizard ini memberi kalimat closing, yaitu berupa kalimat penyemangat, dan user bisa untuk memilih kembali bermain atau menyelesaikan pada game ini. Apabila menginginkan untuk bermain kembali, maka bisa ke materi, ke contoh soal, atau langsung ke latihan soal. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai program saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.